Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak atau Ibu dosen yang terhormat, kami dari kelompok 21 Sinidaria Coherente Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sinidaria dalam rekaman fosil, kunci rekonstruksi lingkungan laut purba. Dengan anggota kelompok ini yaitu ada saya, Dinugro Bahari, 120 kemudian Ajib Barok, Yo Akbar Maulana, dan Daniel Angga Sodiputra Sitiopu. Next. Cnidaria merupakan salah satu film metazoa laut yang sangat penting dalam paleontologi karena memiliki rekaman fosil yang baik, terutama melalui kelompok karang. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Cnidaria membentuk karang kalsium karbonat yang mudah terawetkan dalam batuan sedimen. Dalam paleontologi, Cnidaria tidak hanya dipelajari sebagai organisme hidup, tapi juga sebagai arsip geologi. Fosilnya terekam informasi tentang kondisi lingkungan endapan, dinamika ekosistem laut, serta perubahan iklim dan muka laut sepanjang laut geologi. Rekaman fosil Cnidaria ini umumnya ditemukan pada batuan karbonat dan sering berasosiasi dengan lingkungan laut dangkal, sehingga keberadaannya dapat digunakan sebagai indikator lingkungan purba. Next. Nah, karakter umum Cnidaria ini memiliki nilai tinggi dalam studi paleontologi karena banyak anggotanya membutuh rangka mineral yang kuat dan tahan lama, sehingga peluang terawetkannya sebagai fosil sangat besar. Fosil Cnidaria ini, khususnya karang, umumnya ditemukan pada fasies karbonat laut dangkal seperti terumbu. Oleh karena itu, film ini berperan penting dalam interpretasi lingkungan purba dan rekonstruksi sejarah geologi cekungan sedimen. Dengan mempelajari fosil Cnidaria ini, kita dapat memahami kondisi laut di masa lalu, termasuk kedalaman, energi lingkungan, dan perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Next. Oke, selanjutnya ciri umum Cnidaria. Cnidaria merupakan filum metazoa laut dengan tingkat organisme tubuh berupa jaringan, sehingga secara struktural sudah cukup kompleks untuk meninggalkan rekaman fosil yang jelas. Tubuh Cnidaria bersifat lipoblastik, tersusun atas dua lapisan utama, yaitu ektoderm di bagian luar dan endoderm di bagian dalam, yang dipisahkan oleh lapisan mesoglea. Bisa dilihat di kanan gambar. Kemudian, susunan tubuh ini membentuk simetri radial, suatu ciri penting yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan rangka dan bentuk koloni dalam rekaman fosil. Dalam konteks paleontologi, fase hidup Cnidaria sangat penting. Banyak spesies memiliki fase polip sesil yang menetap di dasar laut dan menjadi bentuk utama yang terawetkan sebagai fosil. Sementara pada fase medusa yang bersifat motil jarang terfosilkan karena tubuhnya yang lembek. Beberapa Cnidaria hidup soliter, namun sebagian besar terutama karang membentuk koloni, sehingga mampu membangun struktur yang karbonat berukuran besar. Keberadaan rangka kalsium karbonat menjadi faktor utama tingginya peluang fosilisasi. Rangka inilah yang kemudian berperan sebagai arsip geologi, merekam kondisi lingkungan laut dangkal, energi perairan, serta stabilitas ekosistem laut purba. Oke, next. Morfologi rangka Cnidaria. Morfologi rangka Cnidaria merupakan aspek paling krusial dalam identifikasi fosil dan analisis paleokologi. Elemen seperti koralit, septa, dan tabula menjadi dasar utama dalam klasifikasi karang fosil. Variasi bentuk dan ukuran struktur rangka tidak hanya mencerminkan perbedaan taksonomi, tetapi juga menunjukkan adaptasi organisme terhadap kondisi lingkungan tempat hidupnya. Secara mineralogi, rangka Cnidaria tersusun atas kalsit atau aragonit yang kestabilannya berbeda dalam proses diagenesis. Perbedaan komposisi ini mempengaruhi tingkat pelestarian fosil dalam batuan karbonat. Morfologi rangka yang masif umumnya berasosiasi dengan lingkungan berenergi tinggi, sedangkan untuk bercabang atau berlembar menunjukkan kondisi perairan yang lebih tenang atau jernih. Walaupun Cnidaria dinamakan berdasarkan sel penyengatnya atau cnidosite, dalam paleontologi fokus utama bukan pada jaringan lunaknya, melainkan pada arsitektur rangka yang mereka merespon organisme terhadap kedalaman laut, intensitas cahaya, dan dinamika perairan purba. Oke, next. Siklus hidup Cnidaria. Dalam siklus hidup Cnidaria memiliki implikasi besar terhadap pembentukan rekaman fosil dan satuan batuan karbonat. Umumnya reproduksi seksual terjadi pada
fase medusa yang menghasilkan larva planula melalui fertilisasi. Larva ini kemudian menetap di substrat dan berkembang menjadi polip. Bisa dilihat di gambar, itu merupakan fase hidup dari siklus Cnidaria. Selain itu, reproduksi aseksual yang berlangsung pada fase polip seperti strobilasi memungkinkan pembentukan koloni dalam jumlah besar. Proses ini berperan penting dalam pembangunan terumbu karbonat yang masif dan berkelanjutan dalam skala waktu geologi. Dalam perspektif stratigrafi, siklus hidup Cnidaria menjelaskan bagaimana organisme ini mampu membentuk akumulasi sedimen karbonat tebal yang kini terawetkan sebagai batuan terumbu. Oleh karena itu, fosil Cnidaria tidak hanya merepresentasikan organisme purba, tetapi juga menjadi indikator proses biologis yang berdampak langsung pada evolusi lingkungan pengendapan laut. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Cnidaria. Cnidaria yang dibagi dalam beberapa kelas, yaitu Anthozoa, kelas Scyphozoa, kelas Cubozoa, dan kelas Hydrozoa. Perbedaannya, pada kelas Anthozoa itu memiliki tahap polip dan membentuk penghambat substrat. Lalu pada untuk Scyphozoa, tahap medusa yang dominan dan berbentuknya lonceng. Untuk kelas Cubozoa, tahap yang medusanya itu dominan dan membentuk kotak. Lalu untuk kelas Hydrozoa, tahap polipnya yang paling dominan dan berkoloni. Nah, yang paling penting di paleontologi itu biasanya Anthozoa, karena seluruh anggota hidupnya itu sebagai polip dan banyak membentuk rangka kalsium karbonat. Next. Di sini ada kelompok karang fosil. Karang fosil itu terbagi menjadi beberapa kelompok, utama berdasarkan umur geologi. Ada kelompok Paleozoikum karena didominasi oleh rugosa dan tubulata. Berkembang luas namun punah pada kepunahan massal Perm dan Trias, sampai Trias. Lalu pada Paleozoikum terdapat belum. Nah, lalu pada zaman Mesozoikum hingga sekarang, karang Scelatinia menjadi pembentuk utama terumbu modern. Karena sebaran stratigrafinya yang jelas, karang fosil sering digunakan sebagai fosil penunjuk umur dan lingkungan. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada evolusi Cnidaria. Rekaman fosil menunjukkan bahwa Cnidaria telah ada sejak Ediacaran dan mengalami disertifikasi besar pada Ordovicium. Peristiwa kepunahan massal Perm sampai Trias menyebabkan runtuhnya karang Paleozoikum dan diikuti oleh dominasi Scleractinia pada Mesozoikum hingga sekarang. Tahapannya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Pada Ediacaran, lalu Ordovicium, lalu Perm sampai Trias, lalu Mesozoikum hingga sekarang. Ediacaran itu biasanya membentuk awalnya itu mirip polip. Lalu Ordovicium itu terumbu karang yang berkembang pesat. Lalu Perm sampai Trias itu terjadi kepunahan besar, pergantian dominasi karang. Lalu Mesozoikum sampai sekarang dominasi oleh Scleractinia. Next. Baik, selanjutnya indikator pengendapan dari fosil Cnidaria. Khususnya karang merupakan indikator menentukan laut dangkal, air jernih, suhu hangat, zona aquatik. Untuk hal tersebut bisa dilihat lebih jelas di visual ataupun gambar yang dalam karbonat sering digunakan untuk menentukan kedalaman pengendapan, energi gelombang, serta stabilitas lingkungan laut purba. Seperti bentuk koloni berkorelasi dengan energi lingkungan.
dan juga asosiasi sedimen karbonat. Next. Nah, di sini di gambar 9 itu dijelaskan paleobatimetri dan fasies karbonat yang bersumber dari POMAR 2004. Ini mengindikasikan interpretasi lingkungan cnidaria digunakan dalam rekonstruksi paleobatimetri, analisis fasies karbonat, dan interpretasi paleoklimat. Kombinasi data fosil dan sedimen memungkinkan rekonstruksi ini secara ekosistem laut purba lebih akurat. Next. Dan kesimpulan yang bisa didapatkan adalah cnidaria merupakan film kunci dalam paleontologi laut karena rekaman fosilnya yang kaya dan nilai interpretatifnya terhadap lingkungan pengendapan dan evolusi ekosistem laut. Dan berikut adalah referensi utama yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.